Debat ketiga capres beberapa waktu lalu meninggalkan pandangan di masyarakat. Kenapa kualitas pertahanan Republik Indonesia yang terus meningkat, namun malah terkesan dalam tanda kutip di downgrade? Bagaimana pandangan pengamat? Telah hadir bersama kami pengamat militer Slamet Ginting dari Universitas Nasional Jakarta. Selamat malam Bapak, apa kabar Pak? Selamat malam, alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Pak Slamet Ginting atas waktunya bisa bergabung bersama kami di Garuda TV. Ya Bapak, ini kita diskusi sedikit bagaimana pandangan Bapak sebagai seorang pengamat terkait dengan debat pada 7 Januari lalu. Apakah esensi dari debat tersebut mengemuka khususnya terkait dengan pertahanan? Iya, tidak semua orang memahami kalau bicara tentang alutsista, alat utama sistem senjata. Itu tidak bisa kemudian kita mengatakan alutsista bekas atau alutsista usang. Kita tidak bisa kemudian menyamakan produk alat perang ini dengan produk otomotif yang dibuat atau dijual secara ready stock. Jadi banyak yang tidak bisa memahami ini, karena itu menurut saya persoalan alutsista ini juga harus dijelaskan karena ini ilmu yang spesifik. Setidaknya butuh waktu untuk membuat alutsista itu misalnya 3 tahunan. Jadi kalau kita pesan barang baru 3 tahun 4 tahun kemudian baru selesai. Nah kemudian juga bagaimana kalau kita bisa mengoperasionalkannya, berarti masih butuh waktu sampai sekitar 7 tahun. Sehingga kemudian ketika situasi negara dianggap agak rawan, ada geopolitik dan segala macam, kita tidak bisa menunggu sampai ada ancaman masuk baru kita membeli senjata. Sehingga kita perlu juga segera membeli alutsista yang masih layak pakai. Nah ini untuk menjaga kedaulatan. Karena itu yang paling utama sebenarnya adalah kita harus bisa membangun industri pertahanan strategis kita di dalam negeri supaya tidak ada ketergantungan impor. Maka seperti PT Pindad, PT PAL, PT Nurtanio itu harus kita kembangkan sebagai produk dalam negeri sehingga perlahan-lahan kita bisa mandiri seperti Korea. Kita sama saja sebenarnya, negara Asia sama dengan Korea bisa membuat kapal selam. Kenapa kita tidak? Maka kemudian yang menjadi catatan adalah kita harus mengembalikan rohnya. Pindad, PAL, dan Nurtanio harus dikembalikan kepada ibu kandungnya. Pindad di bawah Angkatan Darat, PAL di bawah Angkatan Laut, Nurtanio di bawah Angkatan Udara. Nah hasil litbang inilah yang kemudian mereka bikin sesuai dengan postur Indonesia. Tubuh kita kan beda dengan Barat. Kemudian geografi kita yang tidak rata. Lautan kita yang berbeda juga dengan lautan di Eropa dan lain-lain. Jadi kita pertama harus bisa menumbuh kembangkan industri strategi pertahanan kita dari dalam negeri agar kita tidak tergantung dari alutsista asing. Itu dulu hulunya. Ya. Kalau menurut Bapak dari debat kemarin, siapa yang bisa menjelaskan secara prinsip terkait gagasan pertahanan masa depan saat debat kemarin? Ya, setidaknya yang paling memahami masalah pertahanan dari 3 kandidat presiden itu adalah Prabowo Subianto. Pertama, memang Pak Prabowo ini praktisi militer. 5 tahun menjadi taruna, 25 tahun menjadi perwira aktif, hampir 5 tahun kemudian menjadi Menteri Pertahanan. Artinya dia punya pengalaman 35 tahun dibanding yang lain. Sehingga seperti saya ketika ditanya masalah kedokteran, saya tidak paham.
maka sebaiknya kita memberikan kesempatan sesuai dengan expert orang di bidangnya masing-masing. Tentu yang paling menguasai masalah pertahanan ketika debat bicara pertahanan keamanan, tentu saja Prabowo Subianto daripada Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Tapi kan persoalannya adalah kita berhadapan dengan publik yang sama-sama tidak paham. Maka seharusnya kita respect kepada siapapun yang ahli di bidangnya untuk bisa menjelaskan dengan detil, bukan kemudian mencari kelemahan-kelemahan. Esensi debat itu akhirnya kita tidak dapat. Bagaimana kita bicara masalah potensi pertahanan, kekuatan pertahanan, strategi pertahanan, sumber daya manusia pertahanan, dan juga bagaimana membangun perguruan-perguruan tinggi yang concern dalam masalah pertahanan. Ini yang harusnya kita semua bisa memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjelaskan bagaimana misalnya anggaran Kementerian Pertahanan selama 5 tahun ini seperti apa, penggunaannya seperti apa, bagaimana dengan adanya COVID yang hampir 3 tahun. Kita minta penjelasan gitu aja, jangan kemudian kita mendowngrade seseorang untuk mempermalukan. Saya kira kita harus memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menjelaskan kinerjanya, menjelaskan programnya, karena masalah pertahanan ini adalah masalah yang esensial. Kementerian yang strategis di Indonesia kan setidaknya 3, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri. Ketika Presiden dan Wapres tidak ada, maka triumvirat ini adalah yang akan memimpin negara. Ketika dulu kita punya pengalaman juga, tidak punya wakil presiden, saat Presiden Soekarno pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS, maka triumvirat yang memimpin bangsa. Presiden waktu itu Pak Harto sebagai Menteri Pertahanan, kemudian ada Malik Menteri Luar Negeri, Sri Sultan Hamengkubuwono Menteri Dalam Negeri. Jadi ini strategis sekali kementerian ini, sehingga kita harus juga memberikan dukungan seluas-luasnya untuk bisa kemudian menjaga kedaulatan Indonesia yang sangat besar itu, karena di bawah Kementerian Pertahanan itu ada Mabes TNI, Kementerian Pertahanan sebagai pembangun kekuatan, di bawahnya ada Mabes TNI pengguna kekuatan, Mabes Angkatan Darat, Laut dan Udara sebagai pembina kekuatan. Jadi ini satu rangkaian, tidak bisa memberikan penilaian hanya ansih Kementerian Pertahanan. Itu harus dengan jajarannya. Karena itu memang banyak yang kemudian tidak bisa memahami masalah pertahanan ini, tapi kemudian orang bisa memberikan penilaian. Seharusnya tidak bijak memberikan penilaian terhadap hal yang memang tidak dikuasai seseorang, begitu. Nah, ini bahkan banyak orang menilai, dari pengamat bahkan hingga Presiden Jokowi ini menyatakan debat Capres kemarin justru malah menyasar ke masalah personal atau masalah pribadi. Bagaimana pendapat Anda? Ya, menurut saya sebenarnya personal atau tidak personal itu kembali kepada pertanyaannya. Maka sebenarnya jangan terpengaruh untuk menjawab hal-hal yang terkait dengan personal. Harusnya visi misinya seperti apa, kebijakannya ke depan kalau menjadi presiden seperti apa, bagaimana misalnya membahas Global Peace Index, membahas tentang Institute for Economic and Peace, membahas Global Militarization Index, dan juga BOM International Center for Conflict Studies. Itu yang bisa dibahas menurut saya, supaya kemudian
tiga indeks yang bisa menjadi alat ukur kinerja Kementerian Pertahanan supaya tidak salah kaprah gitu, jangan kemudian memberikan penilaian. Misalnya yang seperti dikemukakan oleh Pak Ganjar Pranowo untuk menilai kinerja Pak Prabowo misalnya. Padahal itu seharusnya bukan untuk menilai kinerja Kementerian Pertahanan, tapi justru lebih kepada mengukur indeks kerja Menko Polhukam. Jadi jangan-jangan juga publik tidak tahu bahwa indeks-indeks itu tidak pas untuk mengukur kemudian kemampuan pertahanan kita. Jadi Global Military Index misalnya itu jelas untuk mengukur sumber daya yang dialokasikan satu negara untuk sektor pertahanannya seperti apa. Saya kira Ganjar dengan Anies kurang familiar untuk bisa mengungkapkan cara menilai indeks pertahanan dari kinerja Kementerian Pertahanan. Lupa juga bahwa kemudian misalnya tidak dibahas bagaimana diplomasi pertahanan. Angkatan Laut kan kerjanya juga bukan hanya menjaga kedaulatan di laut, tapi dia punya fungsi diplomasi pertahanan. Itu yang seharusnya dibahas lebih detail, bukan kemudian mendowngrade siapapun. Artinya ini pelajaran bagi kita semua dalam membahas masalah pertahanan itu tidak semuanya paham. Kebetulan saya pernah menjadi wartawan bidang politik dan pertahanan cukup lama, sehingga saya cenderung bisa memahami bagaimana mengukur indeks kinerja pertahanan. Begitu. Ya, Bapak, di salah satu rekaman yang viral ini Bapak menyatakan bahwa TNI terkesan dijatuhkan martabatnya. Padahal sudah mengorbankan jiwa dan raga untuk NKRI, tapi justru diberi nilai di bawah 5, bahkan lebih di bawah lagi. Nah, ini Bapak bisa jelaskan. Ya, itu karena banyak yang tidak paham ketika menilai kinerja Kementerian Pertahanan, lupa bahwa di bawahnya ada Mabes TNI, ada Mabes Angkatan, berarti artinya sampai ke bawah. Nah, ketika ada penilaian 5 saja, menurut saya sudah tidak bijak, apalagi dinilai lebih bawah dari 5,1. Logika apa yang dipakai untuk menilai seperti itu? Mereka menjaga kedaulatan 17.000 pulau lebih, negara kepulauan, jumlah personil militer itu hanya sekitar 500.000 dengan peralatan yang seadanya. Mereka mempertaruhkan jiwa raganya, sehingga seperti saya bilang, banyak prajurit yang kecewa ketika ada penilaian yang begitu minim, seperti orang tidak bekerja dinilai 1,1. Apalagi ini menjelang 5 tahun pemerintahan Jokowi selesai, artinya kepemimpinan Jenderal Prabowo memimpin Kementerian Pertahanan sudah hampir 5 tahun. Nilai 5 itu menurut saya bukan saja tidak bijak, tapi kemudian ini menjadi overdosis dari sebuah penilaian yang menurut saya tidak bisa seharusnya diterima oleh siapapun, termasuk para keluarga tentara, yang mereka kecewa karena suami atau ayah bahkan ibu yang menjadi tentara harus meninggalkan keluarganya, tapi sepertinya tidak mendapatkan penilaian yang bijak. Menurut saya ini sebuah pelajaran, jangan sampai merendahkan harkat dan martabat orang dan institusi hanya karena ada kontestasi untuk memperebutkan posisi strategis, dalam hal ini Presiden. Jadi benar menurut Bapak bahwa pernyataan penilaian 5 atau bahkan di bawahnya ini sudah membuat kecewa banyak pihak begitu ya Pak? Ya, saya kira
wajar karena sejak debat malam itu keesokan harinya saya itu mendapatkan eh, pesan dari WA dari sejumlah pihak, terutama prajurit TNI yang merasa mereka dilecehkan dengan penilaian seperti itu. Ini pelajaran penting bahwa kalau kemudian mereka tidak mendapatkan penilaian atau penghargaan yang layak, tentu mereka juga sangat kecewa sekali. Saya tidak bisa membayangkan kalau mereka akan mogok menjaga pertahanan, keamanan, kedaulatan kita hanya karena di downgrade seperti itu. Mudah-mudahan ini hanyalah semacam sebuah penilaian yang keliru, dan mereka juga menurut saya juga harus mengevaluasi, menghargai bukan saja jiwa raganya, tapi niat ikhlasnya untuk menjadi patriot bangsa. Menurut Bapak, apakah pernyataan-pernyataan dari para capres ini akan berdampak pada elektabilitas mereka nantinya? Ya tentu saja persoalan debat ini akan berdampak, walaupun memang tidak banyak yang publik yang melihat debat ini. Biasanya debat ini hanya berpengaruh sekitar 10-30%, terutama kepada publik yang melek literasi politik. Tapi setidaknya elektabilitas seseorang itu juga akan berpengaruh ketika seseorang melakukan blunder, maka keuntungan akan diraih oleh pihak lain maksud saya. Jadi menurut saya elektabilitasnya akan berpengaruh itu seperti dalam debat-debat. Kalau debat seperti di debat Amerika, perbedaan 0, itu akan mempengaruhi, terutama seperti debat yang pernah terjadi antara Richard Nixon dulu dengan John F. Kennedy, hanya beda 0,1% ketika ada seseorang melakukan blunder. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa debat publik, debat capres itu tujuannya adalah menembak hati rakyat. Bagaimana kita bisa mempengaruhi rakyat dengan ucapan-ucapan yang bijak. Pintar saja tidak cukup, tapi kita harus bijak. Betul. Lalu harapan Bapak apa dalam debat 7 Januari lalu seperti apa? Harapan, sorry, gimana? Oh, kita langsung ke closing statement aja. Bapak boleh minta closing statement Bapak terhadap penilaian Bapak dari debat Capres kemarin. Ya, pertama tidak mudah bagi kita untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, salah satu yang memiliki saham untuk kemerdekaan Indonesia adalah para prajurit kita. Maka kemudian penghargaan terhadap masalah pertahanan, keamanan itu tidak bisa dilepaskan dari masalah diplomasi, politik luar negeri, dan juga geopolitik dan geostrategi. Maka bicara masalah pertahanan keamanan itu harus menyeluruh, harus bijak. Bagaimana kita seharusnya dalam debat itu juga mencari solusi, mencari jalan keluar agar sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang kita anut ini semakin kokoh. TNI Polri itu tidak bisa dipisahkan dengan rakyat. Ketika TNI dan Polri itu pisah dengan rakyat, maka celakalah bangsa ini. Karena bangsa ini dimerdekakan oleh kekuatan rakyat. TNI adalah anak kandung rakyat. Ini yang seharusnya menjadi kesimpulan kita dalam debat yang bertema tentang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, diplomasi, geopolitik, dan geostrategi. Saya kira itu yang
bisa saya sampaikan. Dan sayang kemarin hal-hal yang sangat hakiki seperti menjaga hakikat ancaman di Papua itu tidak muncul. Bagaimana menjaga kedaulatan kita seperti masuknya pengungsi dari Rohingya itu juga kita tidak mampu menjaga. Artinya apa? Bahwa memang dana anggaran kita untuk patroli laut kurang, dana anggaran kita untuk patroli udara kurang. Seharusnya kita fokus ke situ, bagaimana saling melengkapi, bukan kemudian saling menghujat. Saya kira itu salah satu catatan yang bisa saya sampaikan dalam debat dengan tema tersebut. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Slamet Ginting, dosen dan juga pengamat dari Universitas Nasional Jakarta. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda.